Selain kanker, penyakit lain yang biasa ditangani dengan transplantasi adalah ginjal. Tindakan ini biasanya dilakukan pada penderita gagal ginjal. Dok, benar nggak sih dok katanya kalau kayak donor darah, donor ginjal atau donor apa gitu supaya ada yang mengharapkan barang? Itu halal nggak ya kalau kayak gitu? Halal nggak? Udah, saksikan saja investigasi saya tentang donor-mendonor. Hanya di halal, halal. Aduh dok, aduh. Umumnya, transplantasi dilakukan pada penyakit-penyakit yang sangat parah. Misalnya saja pada kanker. Beberapa jenis kanker dapat disembuhkan dengan metode ini, antara lain kanker kelenjar getah bening atau limfoma, serta kanker darah yang dikenal dengan leukemia. Adapun organ tubuh yang didonorkan untuk mengobati penyakit ini adalah sumsum tulang. Transplantasi sumsum tulang adalah transplantasi sel induk darah. Yang kita cangkok adalah yang dibilang stem cell atau sel induk darah. Di mana sel induk darah ini mempunyai potensi untuk memproduksi darah merah, darah putih, dan trombosit. Selain kanker, penyakit lain yang biasa ditangani dengan transplantasi adalah ginjal. Tindakan ini biasanya dilakukan pada penderita gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan gangguan yang menyerang ginjal akibat penyakit-penyakit. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi tubuh jika ginjal bermasalah. Mengingat ginjal merupakan organ tubuh yang vital yang berfungsi untuk membuang sampah metabolisme dan racun tubuh dan dikeluarkan tubuh melalui air seni. Gagal ginjal memang tidak menular, namun dapat mengakibatkan kematian dan dibutuhkan biaya yang tinggi untuk pengobatan yang terus-menerus seumur hidup pasien. Untuk mengobati gagal ginjal, pasien dapat memilih beberapa alternatif metode pengobatan, antara lain cuci darah, cuci perut, hingga cangkok ginjal. Serupa dengan ginjal dan sumsum tulang, mata merupakan organ yang paling banyak ditransplantasikan. Konon, saat ini kebutuhan kornea mata terus bertambah hingga mencapai angka 250.000 orang. Bagi mereka yang kurang beruntung menikmati keindahan dunia, transplantasi kornea mata memang menjadi jalan untuk menapaki asa baru melihat dunia yang lebih berwarna. Kornea mata donor itu sangat tidak tercukupi. Sampai sekarang, terutama di Jakarta, di Bank Mata sendiri sudah terdaftar 370 calon resipien yang sedang mengantri. Sedangkan dari donor lokal itu sangat kurang sekali. Milik fakta-fakta di atas, dapat diketahui jika kebutuhan akan donor organ sangat tinggi. Sayangnya, masih sedikit orang yang tergerak menjadi donor. Bisa jadi karena ketidaktahuan atau tak ada nyali untuk menjalaninya lantaran takut kesehatannya menjadi terganggu. Tetapi, bak oase di tengah gurun, di antara banyaknya orang yang masih ragu untuk menjadi donor, masih ada orang-orang yang memiliki kepedulian untuk berbagi dengan memberikan sebagian organ tubuhnya. Ya, saya sudah sejak lama termotivasi untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung itu. Sebab saya lihat sendiri, karena saya memang banyak berteman dan ikut organisasi mahasiswa dulu, mahasiswa. Mereka-mereka itu hanya karena faktor mata sebetulnya tidak menjadi halangan untuk bisa menuntut ilmu lebih tinggi atau berprestasi lebih tinggi. Nah, itulah makanya saya berpikir, apa yang saya bawa ke makam? Kenapa kita tidak berikan yang berharga untuk mereka yang membutuhkannya? Itulah motivasi saya. Saya ingin membantu orang-orang yang kurang mampu dalam penglihatan, karena saya berpikir bahwa kita hidup sekali. Jadi saya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan.
Kalau mungkin ada misalkan jantung atau apa, saya ikhlas dengan memberikannya selain mata. Menjadi donor memang sesuatu yang sangat mulia, tapi persoalan tak selesai sampai di sini. Sebelum proses donor dilakukan, ada sederet aturan baik yang bersifat medis maupun non-medis yang harus dilakukan. Aturan-aturan ini hendaknya benar-benar dimengerti. Jangan sampai niat untuk menolong sesama justru membahayakan diri sendiri. Begitu pula untuk resipien ataupun penerima donor.